salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Ofani Landa, stambuk A251180014. Di sini saya akan memaparkan proposal saya tentang analisis pemanfaatan kulit semangka pada pembuatan masker wajah. Baik, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Tanaman buah semangka yang memiliki nama ilmiah Citrullus vulgaris Hart merupakan salah satu tanaman merambat yang buahnya sering dikonsumsi masyarakat pada bagian dagingnya yang berwarna merah dan kuning. Sedangkan pada bagian lapisan putih kulit buah semangka kurang diminati oleh masyarakat. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kandungan antioksidan kulit semangka. Yang kedua yaitu bagian analisis terhadap pencampuran masker kulit semangka. Yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Ada 3 tujuan penulisan, yaitu mengetahui hasil analisis pencampuran ekstrak kulit semangka dengan bahan lain. Yang kedua, mengetahui kadar antioksidan yang terkandung dalam kulit semangka. Yang ketiga yaitu memanfaatkan limbah kulit semangka yang banyak dibuang karena tidak dapat dikonsumsi. Yang keempat yaitu manfaat penulisan. Mengenai kadar antioksidan pencampuran zat tambahan, masker ini dapat dibuat sendiri sebagai alternatif masker dengan antioksidan tinggi tanpa harus melakukan uji coba kandungan zat lagi. Baik, kita masuk pada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu buah semangka. Seperti yang telah saya jelaskan pada bab 1 sebelumnya, tanaman buah semangka sangat merambat luas di kalangan masyarakat. Pada bagian daging yang berwarna merah dan kuning sangat diminati oleh masyarakat, sedangkan pada kulit putih buah semangka kurang diminati oleh masyarakat. Adapun klasifikasi buah semangka yaitu Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, kelas Dicotyledonae, subkelas Sympetalae, ordo Cucurbitaceae, family Cucurbitaceae, genus Citrullus, spesies Citrullus vulgaris Sharp. Kemudian manfaat kulit semangka. Kulit semangka kaya akan vitamin, mineral, enzim, dan klorofil. Vitamin yang terdapat pada kulit semangka yaitu vitamin A, vitamin B2, vitamin B6, vitamin E, dan vitamin C. Kandungan vitamin E, vitamin C, dan protein yang cukup banyak pada kulit buah digunakan untuk menghaluskan kulit, rambut tampak berkilau. Sedangkan beta karoten dan likopen yang terdapat pada kulit buah semangka dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan untuk mengencangkan kulit wajah dan mencegah timbulnya keriput pada wajah. Kemudian kandungan antioksidan pada semangka. Pada kandungan ini terdapat zat citrulline, yaitu zat antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kulit. Nah, kemudian yang kedua madu. Kandungan yang terdapat dalam madu, yang pertama gula, beberapa mineral seperti kalsium, potasium, dan fosfor. Kemudian vitamin-vitamin seperti vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, dan vitamin C. Madu juga mengandung sejumlah kecil dari beberapa macam hormon seperti tembaga, iodium, dan zinc. Kemudian yang kedua yaitu komponen utama madu seperti air 17,1, fruktosa 38,5, glukosa 31,0, sukrosa 1,5, maltosa dan gula produksi lain 7,2, trisakarida dan karbohidrat 1,2, konstituen minoritas seperti vitamin, mineral, dan asam amino 0,5. Nah, yang ketiga itu jeruk nipis. Adapun klasifikasi jeruk nipis yaitu Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, kelas Dicotyledonae, bangsa Frutales, family Rutaceae, genus Citrus, spesies Citrus aurantifolia. Kemudian kandungan jeruk nipis. Kandungan jeruk nipis yang utama adalah vitamin C yang cukup banyak. Namun tidak hanya itu saja, melainkan terdapat beberapa kandungan lagi tiap 100 gram jeruk nipis, yaitu
askorbat 40 mg, besi 0,4 mg, fosfor 23 mg, kalsium 33 mg, mineral 0,5 gram, karbohidrat 11,4 gram, lemak 0,2 gram, protein 0,9 gram, kalori 51 kalori. Kemudian manfaat jeruk nipis. Karena kandungannya yang begitu besar inilah menyebabkan banyak orang yang menjadikan jeruk nipis sebagai alternatif kecantikan. Kandungan vitamin C yang terdapat pada buah ini merupakan antioksidan dan memiliki ikatan L dalam setiap molekulnya sehingga sangat bagus untuk mencerahkan warna kulit. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian tersebut itu pertama pisau, blender, baskom, penyaring, kompor, sendok, gelas ukur, pipet, tabung reaksi, rak tabung reaksi, tube, pemili inkubasi, sentrifugator, dan spektrofotometer. Kemudian bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu lapisan kulit semangka yang berwarna putih, madu asli, karasan jeruk nipis, saripati bengkoang, beras, kimia metanol, dan DPPH 3MM. Yang kedua yaitu prosedur penelitian. Kita masuk pada pembuatan masker wajah. Lapisan putih semangka yang telah dipisahkan dari kulitnya dibersihkan dan diblender hingga berbentuk luhur. Luhur lapisan putih kulit semangka ini diperas dan disaring hingga diperoleh sarinya. Kemudian sari yang diperoleh dipanaskan hingga yang tersisa adalah ekstraknya. Ekstrak lapisan putih kulit buah semangka dicampur pati bengkoang dan beras, lalu diaduk dan dipanaskan hingga mengental, dan didedesi beberapa tetesan parfum setelah campuran kental dan dingin. Kemudian campuran tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu A dan B, dengan takaran yang sama. Pada bagian A, ekstrak kulit semangka dengan campuran madu. Pada bagian B, ekstrak kulit semangka dengan campuran air perasan jeruk nipis. Takaran campuran yang diberikan tiap bagian juga sama. Kemudian yang berikutnya analisis kadar antioksidan. Masing-masing sampel masker diambil takaran yang sama, lalu dicampur dengan metanol. Campuran tersebut divortex dan disentrifugate selama 5-10 menit agar dapat diambil filtratnya. Kemudian menambahkan larutan DPPH 3,3mn ke dalam filtrat sampel dan menginkubasinya pada suhu kamar selama 30 menit. Setelah itu larutan diencerkan dengan metanol. Kemudian membaca absorbansi sampel tersebut dengan spektrometer. Untuk mengetahui kadar antioksidan, pada analisis ini diperlukan larutan blanko. Larutan blanko dibuat dengan mencampurkan sebuah larutan seperti prosedur di atas, tetapi filter diganti dengan metanol. Dalam melakukan penelitian ini, seluruh larutan digunakan dengan takaran yang sama. Sekian dari hasil pemaparan materi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.